biasa teman-teman ya. Jadi kita mulai buka saja kelasnya. Oke, welcome back buat Muhammad Fadil dan Santuy Suksea juga ya. Selamat bergabung semuanya. Dan teman-teman semua sekarang sudah tergabung dalam project diskusi programmer pemula. Ya, terima kasih atas kehadirannya. By the way, suara saya aman nggak, Bang? Bang, aman nggak, Bang, suara saya, Bang? Aman, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Santuy. Ini namanya keren banget, Bang. Santuy, ngantuk. Ya. Oke, dan seperti biasa, saya menemani teman-teman sekarang pakai baju merah. Baju jaket merah ya. Aduh, nih kumis. Mantap banget dah. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu kelasnya. Ih, ganteng banget Bang Asrul. Lama tak jumpa ya kan. Suaranya putus-putus. Suaranya putus nggak tuh Bang? Aman nggak Bang suaranya Bang? Kita mulai kalau udah aman suaranya Bang. Aman. Oke. Yang lain bilang aman, yang satu bilang putus-putus. Apa kamu mau ngajak putus sama aku? Hello. Jadi kelekong-lekongan begini ya. Harus jadi cowok. Cowok, ingat jadi cowok ya. Baik teman-teman semua. Untuk kok jijik ya. Ini gara-gara nonton film Dora ini Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka kelasnya ya, dan dengan membuka bikin sebel aku. Oke, saya oke sebel ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai kita selalu mengadakan review. Oke, jadi di pertemuan yang lalu itu teman-teman ya, bagi yang belum join, yang tertinggal join di pertemuan kemarin, bahwa kita itu semalam itu belajar tentang yang namanya CSS Flexbox yang ada. Nah, dan Flexbox ini jadinya kayak begini tuh. Nah, ini dia Flexbox ya. Nah, tapi dulu men, ternyata aku lupa, aku belum share screen. Oh my god, ini gara-gara Dora ini pastinya ya. Ini gara-gara Dora ini pasti. Oke, dan ini dia share screenannya ya. Mohon maaf semuanya. Maaf nggak tuh? Oke, dan ini dia ya, kemarin itu kita belajar yang namanya CSS Flexbox. Nah, apa sih tujuannya belajar CSS Flexbox, teman-teman? Nah, teman-teman silahkan lihat di sini. Nah, ketika ini di Flexbox atau kita buat seperti yang namanya responsive web ini, nah coba tengok. Nah, ini dia. Jadi si elemen-elemennya itu dia mengatur sendiri ya, ketika screennya itu lebar atau browsernya lebar, kemudian atau dia itu mengecil, itu otomatis secara otomatis dia akan menyesuaikan ya. Nah, inilah enaknya kita menggunakan yang namanya Flexbox ya. Bukan mungkin ya, ke depan ya, pastilah ke depan, masalah ke belakang ya kan. Nah, ke depan kita bakal belajar yang namanya CSS Grid. CSS Grid ya, nanti yang akan membawakan itu insya Allah Pak Asrul ya. Apalagi Bang, saya nggak baca kuliah di UK. UK nggak tuh? Apa tuh Bang kepanjangan Bang UK Bang? Ya. Nah, ini dia ya. Jadi item-item ini kita buat kemarin dengan menggunakan Flexbox. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gitu ya. Yang penasaran, ini dia source code-nya ya, bahwa kemarin itu kita bikin yang namanya beberapa elemen. Ada satu elemen ya sebagai parent dan 12 elemen sebagai child. Nah, ini di append di body semua ya. Dan kita cuma menambahkan yang namanya di flex-nya itu kita tambahkan seperti ini aja, display flex seperti itu. Dan ini percobaan kita waktu malam itu ya, waktu kemarin malam maksudnya ya, di pertemuan ke-22. Dan ini juga percobaan kita ya, dimana setiap satu baris ini kita coba di sana. Dan mohon maaf sekali teman-teman karena saya lagi pelek ini ya, jadi saya agak keseringan ngisep apa itu udara buat biar masuk juga ya. Oke, welcome back buat Ina Sipit ya. Untuk Ina Sipit, coba kalau Ina belum, takut gue kan. Oke, nah di sini kita ambil yang namanya turunannya. Jadi si flex ini, si div ini ngambil punya si flex juga gitu kan. Nah, flex basisnya kita atur 250. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke, dan itu review yang kemarin. Nah, bagi teman-teman yang tertinggal, gimana Bang? Aku tertinggal nih. Oke, yang bagi yang tertinggal silahkan kunjungi saja Sobat Ngoding Pemula playlistnya ya. Di sana ada yang namanya itu
Aduh, ada apa lagi ini orang telepon malam-malam ya kan? Bikin koneksinya kacau. Oke, dan ini dia playlistnya, playlist diskusi programmer pemula. Oh, di sini sudah ada Python 30 hari ya. Oke, di sini sudah ada Python 30 hari. Ternyata teman-teman bolehlah belajar di sana ya, tapi videonya baru satu. Nah, di sini kita bisa ambil videonya. Nah, teman-teman silahkan bagi yang tertinggal ambil aja ya. Nah, itu dia ya. Oke bang, kuliah di mana? Aku kuliahnya di kampus, masa ya di hutan ya kan? Kok jijik jadinya ya? Oke, next ya. Oke, jadi teman-teman yang mau berkumpul, mau berbagi atau mau istilah kasarnya mempelajari nama materi-materi kita sudah berlalu, silakan teman-teman subscribe aja ya, subscribe aja. Kemudian ambil juga playlist yang namanya Project Diskusi Programmer Pemula. Dan ini kita belajar dari dasar sekali dari awal ya. Nah, dan bagi teman-teman yang belum memiliki filenya, silakan teman-teman buka GitHub-nya seperti ini ya. Ada di sana Sobat Ngoding Pemula seperti ini ya. Nah, di Sobat Ngoding Pemula ada repository namanya all. Nah, yang ini ya, teman-teman boleh ambil di sana, oke? Nah, dan ini saya bagikan link untuk mendownloadnya. Jadi materi kita atau materi-materi sebelumnya itu bisa diambil dari sini karena saya sudah upload dari mulai materi pertama sampai dengan materi ke-22 kemarin itu ya. Nah, dan bagi teman-teman yang mau apalagi yang mau grup yang mau join grup Telegramnya juga ada ya, diskusi programmer pemula, silahkan di search aja sama teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita mulai aja kelasnya ya. Jangan diambil nanti Bang Senggol nggak punya lagi dong. Oh iya ya, di kolon aja, di kolon. Tahu nggak di kolon? Kalau orang Sunda bilang, orang Jawa bilang kolon itu adalah dipeluk. Dipeluk aja akunnya ya, biar nggak kedinginan gitu ya. Oke, next. Sekarang mau ngapain lagi kita? Sekarang setelah biasa. Seperti biasa, kita selalu mengadakan yang namanya review, dan setelah review, nah saya waktunya untuk mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Oke, dan sorry saya mute dulu ya teman. Oke. Sekarang kita waktunya berdoa teman-teman. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk apa? Untuk memohon kemudahan dalam menerima materi malam ini. Oke. Berdasarkan berdoa jangan sambil menyanyi. Siap. Oke, berdasarkan percayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, teman-teman, saya sudah selesai berdoa. Apakah teman-teman masih berdoa? Silahkan dilanjut aja doanya ya. Jangan lupa baca bismillah ya, baca Yasin 3 kali, Al-Mulk 4 kali, kemudian baca Al-Kahfi ya sampai 100 kali. Mudah-mudahan semuanya terkabul ya. Jangan ketawa loh teman-teman, ini doa loh ya. Iya, kalau mampu, kalau tidak mampu cukup Al-Ikhlas ya. Kalau bukan muslim juga silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing ya. Oke, next. Nah, setelah ini kita ngapain lagi nih? Aku lupa nih ya. Oke, sekarang kita mau belajar ternyata ya. Oke, dan kita mulai JavaScript Node-nya ya, sesuai janji dan undangan bahwa malam ini kita akan membahas tentang JavaScript Node ya. Bukan tentang Node.js, tapi ini Node daripada JavaScript. Bener nggak JavaScript punya Node? Punya dong ya. Nah, kuncinya untuk apa nanti akan kita bahas di depan. Tapi yang jelas ketika teman-teman membaca Node, nah mungkin ada yang berpikir Node itu adalah Node.js. Oh, tentu tidak ya. Node ini apa bang? Node ini mungkin ada yang tadi bertanya, bang Node apa? Mungkin lebih ke DOM barangkali ya, seperti itu. Oke, kok bang barangkali? Ya, karena kalau barang pasar mahal ya. Oke. Masih bersama saya Hasan ya malam ini. Teman-teman kalau belum kenal saya silahkan tengok, bener-bener itu tengoknya di kamera ya kan, ada tuh mukanya ganteng banget gitu ya. Ganteng banget, pakai banget gitu ya. Oke, dan quote malam ini seperti biasa teman-teman, dalam setiap pertemuan kita selalu menyampaikan quote ya. Untuk quote malam ini adalah cinta itu kebenaran ya. Bukan berarti cinta itu kayak semacam kebetulan ya, bukan ya, tapi cinta itu adalah kebenaran. Bahwa cinta itu sesuatu hal yang memang benar-benar benar ya. Nah, adapun teman-teman yang merasakan cinta saat ini, nah saya tekankan sekali lagi teman-teman, jika ingin merasakan real itu cinta, teman-teman silahkan menikah dulu ya.
kalau orang muslim. Tapi kalau non muslim ya dipersilahkan sesuai agamanya saja ya. Untuk yang muslim saya sarankan untuk mendapatkan cinta yang real, yang sejati itu teman-teman harus menikah dulu ya. Nanti setelah menikah sesuai janji Allah dalam Al-Qur'an ya, apa itu namanya? Nah, jadi di sana ada sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, warahmah ini yang disebut dengan cinta, kasih dan sayang. Lalu kemudian apa bang kebenaran? Maksudnya sambungan ke kebenaran itu gimana ya? Nah, jadi cinta kebenaran itu adalah, cinta itu kebenaran itu maksudnya adalah kalau pemuda-pemudi bercinta itu selalu dengan mereka menyatakan gue setia gitu kan, gue ini gue itu adalah kebohongan ya. Jadi itu bukan cinta, itu nafsu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang punya cinta sekarang, buang jauh-jauh karena cinta itu suci, tidak bisa dinodai dengan teman-teman caranya itu berpacaran sebagainya ya. Oke, silahkan teman-teman putusin aja pacarnya dan balik ke gue ya kan. Jangan lah ya. Jangan, dengan saya pun jangan, dengan pacarnya pun jangan. Udah putusin aja. Kalau teman-teman memang mau sama dia, tikung di sepertiga malam sih. Ya, sepertiga malam enggak tuh. Caranya gimana bang ditikung sepertiga malam? Datengin gitu rumahnya, nggak perlu ya. Kalian cukup bermunajat aja sama Allah. Ya Allah, aku suka sama ciptaanmu yang ini gitu kan. Tolong gitu, dekatkan aku dengan dia seperti itu. Bukan berarti kalau bisa ya, aku ingin berjodoh dengan dia. Kamu minta aja langsung ya. Karena bagaimanapun itu Allah itu tahu ya. Nih aku berbagi cerita nih sebentar ya. Oke, jadi waktu itu aku susah banget ya. Sekarang pun lagi susah bener sebetulnya. Tapi nggak susah-susah banget gitu. Itu lagi susah banget. Terus pengen yang namanya punya duit gitu 10.000 ya kan. Terus aku sholat subuh dan itu pun kesiangan jam 6 aku sholat subuh. Kemudian aku berdoa dalam habis sholat subuh itu aku berdoa begini, ya Allah, aku butuh uang nih hari ini 10.000 aja. Nah, sampai jam 11 aku dapat tidak hanya 10.000 tapi 100.000 gitu. Allah tuh baik, teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan berdoa saja biar apapun yang diinginkan itu tercapai gitu ya. Oke, jadi kebenaran itu yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud itu adalah cinta itu tidak akan tumbuh ya, tidak akan datang sebelum kita menikah. Jadi yang datang itu sebelum menikah itu bukan cinta, teman-teman ya. Itu adalah apa namanya itu kayak semacam nafsu gitu ya. Jadi jauhi tuh cinta sebelum menikah ya. Oke, next kita belajar langsung deh, jangan panjang-panjang dan lebar-lebar ya. Nah, uh, kita belajar apa nih? JavaScript Node bang. Iya, di next dulu bang. Oh iya benar, di next ya. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan dan pernyataan yang membingungkan. Apa itu node? Nah, node itu apa sih? Nah, node ini nih. Silahkan dibaca dulu ya. Nanti setelah teman-teman baca baru aku baca ya. Jadi node itu adalah sebuah interface. Interface tahu kan? Interface itu tatap muka ya. Tatap muka enggak tuh? Antar muka ya. Yang diimplementasikan dari berbagai objek termasuk dokumen dan elemen. Nah, maksudnya gimana nih bang? Nah, maksudnya bingung kan? Sama, gue juga bingung ya kan? Ngejelasinnya gimana nih? Interface yang diimplementasikan dari berbagai objek termasuk dokumen dan elemen. Jadi node itu ya. Contoh nih, lihat nih. Ada warna biru, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna merah. Nah, ini disebut dengan setiap satu objek itu, ini disebut dengan node gitu ya. Nah, jadi node itu sama dengan elemen. Nah, lebih tepatnya seperti itulah, lebih mudahnya ya. Nah, kalau kalian ingin menjabarkan lebih pas lagi, silahkan googling ya. Nanti bakal ketemu berbagai macam variasi jawaban. Oke? Tapi kalau dari aku itu aja. Jadi setiap node itu adalah elemen. Jadi node ini nanti digunakan untuk kebutuhan mendesain website. Nah, salah satunya nanti di slide berikutnya ya. Oke, dan mudah-mudahan teman-teman bingung sehingga ketika teman-teman bingung, nah teman-teman akan menerapkan konsep cinta ya. Nah, sebetulnya kalau tidak salah saya pernah mengajarkan cinta itu apa ya. Oke, kesempurnaan kata cinta itu waktu itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman bingung, saya berharap teman-teman fokus di sini karena huruf C dalam kata cinta itu adalah curious, artinya penasaran atau kepo. Nah, teman-teman langsung tuh googling, cari pemahaman yang lebih menarik, yang lebih pas, yang lebih mudah dipahami ya. Oke, pakai konsep cintanya. Oke. Next. Nah, ya. Kemudian ada di sini fungsi node ya, fungsi node seperti itu ya. Nah, kemudian fungsinya apa bang? Kita pakai node itu di JavaScript. Yang pertama, node bisa membuat yang namanya elemen. Kemudian node juga bisa menambah nggak tuh? Menambah bang, menambah. Oke, sebentar ya, aku perbaiki dulu tulisannya. Typo ya.
Oke, next, dan kita panggil lagi di sini menambah elemen. Oke, wait, jangan banyak-banyak, wait. Satu aja, Bang. Buset ya, ini aja. Oke, membuat elemen, menambah elemen, dan yang terakhir menghapus elemen. Nah, ini dia ya. Nah, jadi si node ini bisa membuat elemen, menambah elemen, dan menghapus elemen. Oke, jadi secara garis besarnya, kalau kalian, aku dulu pernah ya, aku cerita lagi nih. Dulu pernah nemuin kawan itu, tahu kan kawan ya? Ya tahu. Jadi kawan itu dia menceritakan sesuatu bahwa dia membuat sebuah website itu dengan pure JavaScript, dan itu keren banget. Aku bilang buat banget, ya kan? Nah, hitung lagi aja kan, kita update dulu. Oke, welcome back buat Iska. Dan si node ini nanti kita bisa gunakan untuk membuat yang namanya sebuah elemen pada pada website kita. Nah, nanti ini implementasinya, atau kita bisa juga menggunakan ini ya, si node ini untuk menggantikan elemen-elemen yang kita tidak buat di HTML-nya. Misalnya kita mau pure bikin elemen itu menggunakan JavaScript node, boleh ya. Nah, nanti kita bisa menggunakannya. Karena kalau dilihat secara fungsional, secara fungsinya ya, JavaScript itu pokoknya melebihi melebihi itu Bang Asro namanya, katakan peta gitu kan. Melebihi Dora Explorer lah ya gitu ya. Jadi nanti kalau di JavaScript itu teman-teman bisa membuat yang namanya elemen, kemudian bisa juga memberikan style pada elemen. Jadi teman-teman tidak butuh CSS, tidak butuh HTML sebetulnya ya. Nah, cuma butuh yang namanya JavaScript gitu. Nah, tapi pada implementasinya teman-teman ya, kita lihat nantilah ya. Untuk sebagai programmer pemula seperti kita ini, nah kita harus benar-benar paham nih, node itu apa, itu kan elemen itu apa. Nah, bagi teman-teman yang tertinggal materinya tentang elemen-elemen itu apa, node itu apa, DOM itu apa, silahkan di search aja di video playlist yang sudah saya bagikan tadi ya. Oke, next. Nah, di sini ada node features ya, ada node fitur. Fiturnya itu apa? Jadi yang saya akan bawakan malam ini hanya satu ya. Di node ini kita bisa create. Kemudian setelah di create kita bisa append. Nah, ini dulu lah ya. Jadi jangan banyak-banyak dulu, jangan insert dulu, jangan remove dulu ya, jangan yang lain dulu ya. Karena satu aja dulu ya, satu pun belum habis ya kan. Nah, satu pun belum tentu dipahami, apalagi banyak-banyak ya. Oke, dan create ini bisa kita gunakan untuk membuat elemen satu, dan yang kedua kita juga bisa menggunakan create ini untuk membuat teks ya. Kemudian elemen itu yang misalnya kayak div gitu kan, atau span atau yang lain ya. Nah, untuk teks ini biasanya kita gunakan string. Nah, ini juga nanti diambil dari nama tagnya. Nah, kenapa jadi di sini div? Kemudian nanti bisa juga kita pakai span atau H1 atau P atau paragraf gitu ya, atau yang lainnya juga. Nah, oke. Tapi di sini tidak bisa diisi dengan mantan ya teman-teman. Oke. Karena mantan itu bukan elemen ya. Mantan itu sampah, buang aja gitu ya. Oke, next. Kemudian di append itu ada yang namanya dua metode. Yang satu append ya, yang satu append child. Nah, ini kalau kita sudah berbicara tentang yang namanya parent dan child ya, seperti itu. Nah, nanti ada bahasa yang disebut dengan append child seperti itu ya. Nah, ini append ini biasanya digunakan untuk menampilkan ke body atau mengappend elemen ke body seperti itu ya. Body itu maksudnya keseluruhan dokumen. Misalnya kan ini dokumen nih atau website nih. Nah, ini kan. Nah, kalau dilihat secara ininya, misalnya ini adalah menu bar, kok bengkok ya. Beda ya. Nah, misalnya nih kita buat nih sebuah div, misalnya kotak seperti ini, gitu kan. Nah, ini kalau kita tidak append ke body, ini nggak bakalan ada ya. Nah, begitu juga dengan append child ini. Ini sifatnya dia menginclude atau membawa atau menarik atau menyangkutkan ya sesuatu ke dalamnya yang di dalam yang sebelumnya sudah ada elemen. Misal nih, ini kepala mobil gitu kan. Nah, ini kepala mobilnya jelek banget ya kan. Nah, mobil ini ada rodanya ya kan. Nah, ini cuma ada ke belakang tuh ada gininya doang kan, rodanya doang kan. Tapi dia tidak ada yang namanya mobil derekan gitu ya. Dan nanti baru diisi bak. Nah, baknya ini disebut dengan namanya append child. Jadi pasang bak gitu kan. Jadi append itu memasang ya, childnya itu masangkan anaknya gitu, atau tarik anaknya, atau include anaknya, atau ini juga tarik baknya ke dalam mobil supaya mobilnya ada baknya, jadi lebih bagus terlihatnya ya, seperti itu. Tapi kok ini jelek bang? Iya, gue gambarnya nggak bisa, anjir.
Ya. Oke, ini berilustrasi aja kita ya. Dan nanti bagaimana implementasinya? Yuk, kita langsung implementasi ya. Nah, di sini teman-teman silakan buka yang namanya Notepad-nya atau Notepad++ atau Sublime-nya atau PSG-nya ya, seperti ini ya. Oke, kalau saya mau pakai yang ini ya, tapi saya belokkan ke sini. Oke. Saya mau pakai Sublime ya. Teman-teman silakan buka dulu yang namanya text editornya. Nanti kita mulai belajar bareng bagaimana cara membuat sebuah yang namanya node dalam JavaScript. Oke, sekarang saya akan buka dulu Sublime text-nya ya untuk teman-teman. Dan di sini kita sudah punya Sublime text-nya. Oke, saya nggak ngerti ketika saya bilang Sublime itu ketika ditranslate sama transcriber di YouTube itu jadi Sublime. Ini Google-nya error atau pronunciation saya yang jelek ini ya. Jadi ketika saya bilang Sublime itu di auto translate-nya itu ada langsung kata Sublime gitu. Aneh. Ya. Ini riset terbaru. Mana nih Sublime-nya? Sublime enggak tuh. Sublime-nya belum naik juga ya. Oke. Dan teman-teman sekarang sudah ramai ternyata ya. Aduh, saya baru lihat lagi. Ada 4 orang dan 7 orang, berarti ada 11 orang. Sisanya pada pulang. Kenapa pada pulang? Mungkin mereka ingin tidur. Oke, dan ini adalah materi yang kemarin. Sekarang kita ada di folder ke-23. Nah, teman-teman, di GitHub tadi yang saya berikan ya, teman-teman tidak hanya mendapatkan source code-nya, tapi juga teman-teman mendapatkan file PowerPoint-nya. Nah, jadi teman-teman bisa tambah, bisa kurang ya, seperti itu. Oke, kita sekarang sudah kita sudah berada di folder ke-23. Nah, sekarang kita buat file baru dengan cara klik kanan, new file, kemudian ini kita simpan ya, seperti ini. Nah, diberi nama yang namanya index.html aja lah dulu ya. Oke, dan seperti biasa, teman-teman boleh masukkan yang namanya, welcome back Pak Astomo. Ya, perkenalkan teman-teman, Pak Astomo dan Pak Asrudep ini adalah beliau ini adalah guru saya. Jadi saya merasa sangat amat terhormat ketika mereka hadir di sini ya. Oke, mudah-mudahan beliau ini sehat selalu dan diberikan kemudahan rezeki serta lancar dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan kita langsung mulai ngoding aja. Seperti biasa teman-teman ya, setelah dibuatkan file index.html-nya, kita langsung ketik aja di sini HTML, kemudian dilanjut dengan menekan tombol tab seperti ini dan dia otomatis ya kan. Nah, karena kata Pak Asrul kata Pak Asrul Dep, programmer yang pintar itu adalah programmer yang malas ya kan. Nah, jadi tinggal ketik, tinggal tab, beres gitu kan. Nah, sekarang kita belajar node gitu ya. Oke, kita kasih title-nya ini node ya, node seperti ini title-nya. Kemudian di sini kita tidak akan menambahkan apa-apa, kita hanya akan menambahkan script saja di sini seperti ini ya. Kita tulis script dan kembali kita tekan tombol tab 2 kali. Oke ya. Jadi kalau kita ngetik script type sama dengan petik 2 tag garis miring JavaScript petik 2 tanda lebih besar, lebih kecil garis miring dan selanjutnya itu capek teman-teman ya. Tinggal 2 kali tab langsung hadir gitu kan. Oke, dan sekarang kita langsung membuat yang namanya sesuai tadi ya. Jadi di sini kan kita sudah diberitahu nih bahwa di Node.js ini yang akan kita gunakan malam ini hanya create dan append ya. Ada elemen tag dan append child. Oke, ada div, string, body, include. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu membuat sebuah elemen. Oke. Nah, gimana Bang cara membuat elemennya? Itu mudah sekali. Yang pertama, kita siapkan dulu yang namanya sebuah variabel, ya. Atau tidak menyiapkan sebuah variabel pun tak masalah ya. Nah, tapi lebih enaknya pakai variabel. Variabelnya apa Bang? Bebas ya, karena JavaScript itu ya sesuai yang sudah kita pelajari. Ada berapa macam variabel tuh? Untuk mendeklarasikan variabel itu ada 3 ya. Ada var, kemudian ada let, ada bin const gitu ya. Nah, kalian mau pakai yang mana silahkan ya. Nah, untuk sekarang saya pakai variabel aja dulu ya, var ya. Nah, variabelnya ini kita kasih namanya apa nih? Misalnya namanya itu L seperti ini ya, atau panjang daripada elemen gitu ya. Oke, dan di sini kita pakai assignment ya, sama dengan seperti itu.
Dan Tingtung dulu ada yang mau masuk ya, kasihan kan, malu Mas Joshi ya. Dan sekarang kita buat dulu. Nah, untuk membuat elemen kita tidak bisa semerta-merta membuat elemen seperti ini, nggak bisa ya. Tapi kita harus menyertakan dulu yang namanya dokumennya seperti ini ya, karena ini ingat ini JavaScript ya. Betul. Nah, kemudian untuk membuat elemen itu ada sebuah fungsi namanya create element seperti ini ya. Nah, itu dikasih tahu tuh langsung. Udah kita klik aja biar cepet ya kan. Nah, baru kemudian kita pasangkan namanya parenthesis atau buka tutup kurung. Nah, di dalamnya baru kita isi dengan sebuah string yang stringnya adalah elemen apa yang akan kita buat. Nah, ini dia ya. Nah, seperti di sini saya jabarkan bahwa yang akan kita buat di sini adalah sebuah div. Oke, kita masukkan saja di sini div. Oke, seperti ini ya. Dan ini kita sudah membuat yang namanya sebuah elemen div. Nah, kalau tidak percaya sekarang, nah kita misalnya mau buktikan bahwa elemen yang sudah kita buat ini ada. Caranya gimana? Oke, sebentar saya berpikir dulu gimana caranya ya. Oke, mendingan kita buka dulu ini ya. Oke, kita buka di sini namanya itu file seperti ini. File yang kita buat itu di latihan ke-23. Oke, saya buka dulu. Nah, masih kosong kan teman-teman? Nah, sekarang kita coba inspect ya. Setelah di-inspect, nah di sini harusnya ya ada. Nah, tapi belum ada ya. Nah, untuk mencobanya masuk ke konsol, kemudian kita klik L seperti ini ya. Nah, itu ketika kita belum enter pun di sini sudah ada tuh div langsung ya kan. Nah, baik kalau kita enter seperti ini tuh dia langsung ada div dan div ya kan. Jadi kita sudah berhasil nih bikin yang namanya elemen. Sebentar ya. Sana dong mainnya. Ya. Oke, bisa CTF apa CTF itu ya? Kem A. Me. Oke. Dan kita sudah membuat yang namanya sebuah elemen div. Nah, sekarang gimana nih kelanjutannya? Nah, si elemen ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita balik lagi ke screen kita. Di sini kita buat lagi yang namanya teks ya, yang isinya string. Coba kita buat dulu, kita buktikan ya. Nah, kalau yang namanya teks itu sama nggak bikin elemen lagi? Coba aja kita coba ya. Kita buat var, kemudian kita tag di sini dan kita buat sama dengan seperti ini, dokumen seperti ini ya. Create element. Nah, ini bisa nggak Bang? Bisa aja ya, tapi ini akan membentuk elemen baru ya. Nah, untuk membuat sebuah tag, kita buat yang namanya text node seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, mana tadi? Oke, Mas Akmal, welcome back ya. Oke, dan saya bingung di mana tadi. Oke, nah sekarang tinggal kita coba masukin dulu ya. Kita coba tes gitu ya. Nah, kita tes dulu. Kemudian kita kembali lagi ke browser dan kita coba kita tampilkan si tes ini ada enggak gitu ya. Oke, mana tes itu? Tes. Nah, oh tes. Bukan tes, teks ternyata ya. Salah, men. Oke, teksnya salah, bukan T besar tapi T kecil. Dan ini tidak terdeteksi ya. Kenapa tidak terdeteksi? Ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu. Kenapa tidak terdeteksi? Sebentar teman-teman ya, bentar. Oke, welcome back ya. Sorry ya ada sedikit apa namanya tuh gejala ya. Oke, kita coba dulu deh. Kita coba. Nah, ternyata error ya di sini. Kenapa error? Nah, berarti kita sudah buat create text node. Oh, kebalik teman-teman ya. Create node text seperti itu ya. Nah, coba kita coba dulu ya. Kita coba lagi seperti ini dan masih kebalik juga. Kenapa ini? Create node text. What happened? Oke, kita ulang lagi. Belum di-reload. Well, ya seperti ini. Oke, masih error. Create node text node.
create text node, harusnya bisa ya. Nah, error. Someone please help me. Create node coba. Create node. Hanya harusnya jalan tuh, Pak. Coba saya. Saya. Dokumen create node. Nah, ini yang salah. Create text node. Node tag. Tahu ini belum di reload tadi. Nah, ini dia. Aku pacaran bingung ternyata belum di reload. Oke ya. Nah, jadi ada elemen, ada teks ya. Kenapa ini tadi tidak bisa jalan? Karena tadi sudah dicoba tapi belum di reload ya. Akhirnya si browsernya bingung. Tagnya dapat dari mana? Elemennya dapat dari mana ya? Nah, kalau elemen kita sudah bisa ya, ada div, ada test. Jadi teman-teman, kalau kita belum append, ini cuma bakal hadir di konsol aja gitu ya. Nah, beda halnya kalau kita sudah append. Nah, coba kita append dulu nih. Misalnya ya, kalau kita append misalnya di sini. Cara mengappend itu gimana sih? Cara mengappend itu ada yang namanya append atau append child ya. Append ini untuk body dan append child ini untuk include. Nah, kita pakai yang append dulu. Nah, untuk mengappend, oke wait. Nur Wahyudin, oke welcome back ya. Nah, sekarang coba kita append dulu nih ya. Nah, untuk memudahkan kita append dulu si L-nya dulu deh ya. L, berarti L ini di append kemana? Ke body. Seperti ini ya, misalnya kita bikin dokumen seperti ini, body, kemudian append, kemudian L, begitu ya. Nah, coba kita tengok hasilnya ada atau tidak. Wait. Nah, sekarang kita reload dulu, jangan lupa di reload bro, tadi aja salah bro ya kan. Nah, sekarang coba kita di elemen. Apakah sudah nampil atau belum? Nah, ini sudah ada ya. Nah, kalau tadi kan nggak ada di sini ya. Nah, kalau sekarang sudah ada. Nah, meskipun di sini belum tampil gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di konsol tetap sama ya, L itu div ya. Dan kalau kita ambil teks juga itu ada isinya yaitu tes ya. Nah, sekarang kalau tadi kan elemennya nggak ada nih sebelum kita panggil di append ya, seperti ini. Nah, di body itu nggak ada tuh. Dalam body itu cuma ada script ya, tuh. Cuma ada script. Tapi setelah kita append, jadi si div-nya ini dia mulai masuk ke sini. Nah, ada div di sini toh. Nah, sekarang di konsolnya pun sudah ada. Nah, gimana kalau kita mau menampilkan teksnya? Ya, tinggal masukin aja ke sini ya, teks seperti itu ya. Nah, kita reload lagi, set. Nah, sekarang tesnya ada tuh. Ada tulisan tesnya ya. Nah, di sini sekarang tulisannya tes seperti itu. Oke, nah sekarang gimana nih kalau semisal kita mau menggunakan yang namanya append child ya. Append child itu apa? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa append child ini adalah satu metode nggak tuh ya, yang digunakan untuk mengincludekan sebuah elemen ke elemen yang lain. Tentunya dia itu ada hubungan antara parent dan child ya, seperti ini. Parent itu alaman aja kan, elemen yang memuat apa ya, kayak nested elemen gitu. Jadi sebuah elemen yang ada di dalam elemen itu disebut child. Nah, contohnya gini, saya buat div buat nyari sini bang, sini. Nah, saya buat div ya seperti ini, kemudian ada div lagi di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi si div yang ini nih, ini saya sebut dengan parent seperti itu, dan ini sebut dengan child gitu ya. Nah, jadi nanti kita coba masukin nih si div yang pertama itu div yang di childnya itu adalah tes yang ini ya. Nah, jadi coba kita masukkan gimana caranya ya. Nah, sekarang kita hapus dulu yang ini, oke, dan kita coba masukkan dulu. Caranya adalah seperti ini. CL, nah tinggal dimasukkan aja ke sini, tambahkan append child seperti ini ya. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Tes, oke. Nah, sekarang tidak ada lagi. Kemana tidak ada ya? Karena kita belum mengappend ke bodinya. Nah, sekarang gimana kalau semisal kita di konsol, ada nggak? Ada pasti ya. Tuh, masih utuh ya. Tuh. Nah, sekarang gimana? Tuh, sekarang ketika kita panggil elemennya, ini sudah ada di dalamnya ya. Si tes ini ada di dalam div. Kenapa? Karena kita sudah tempelkan di sini. Nah, begitu ya.
Nah, gimana kalau misalnya kita ini buat jadi sebuah variabel, misalnya ini jadi gitu ya. Nah, kemudian kita baru tuh yang namanya ambil dokumen, kemudian body seperti ini, kemudian append. Nah, ambil yang jadinya seperti itu. Nah, sekarang coba kita reload, hasilnya gimana? Nah, sekarang ada tuh di sini, ya. Nah, caranya begitu teman-teman. Kalau mungkin teman-teman nggak mau ribet, boleh langsung pakai body L append child text seperti itu ya. Nah, coba kita coba dulu, bisa nggak? Ya, oke, bisa nggak? Bentar, ada siapa tuh? Oke, Rizky Awaludin, welcome back ya. Nah, sekarang kita coba dulu pakai ini, dokumen body seperti ini misalnya. Nah, kalau ini kita hilangkan, bisa nggak dia masuk? Reload. Nah, dia nggak bisa, error ya. Append-nya jadi 2 kali. Oh, append-nya hilang ya. Append L aja gitu ya. Oh, append jadi, salah ini. Append-nya di sini. Gimana? Kok berantakan amat ya? sebentar ya. Jadi begini, body append gitu ya. L gitu ya. Coba kita coba. Set. Nah, nggak bisa juga. Kenapa nggak bisa? Oh, ininya ya. Jadi coba tes. Di itu nggak ada bang. Oh, nggak ada ya. Badinya ini ya. Apa errornya? Oh iya, body is not defined ya. Si badinya ini nggak bisa. Oke, sekarang kita pakai yang ini aja deh ya, yang lebih mudah biar lebih dipahami ya. Oke, gini ya. Jadi tesnya keluar dan ketika di elemen pun elemennya ini sudah ada tes di sini. Terus div-nya kemana bang? Div-nya ada kok ya. Nah, kalau kita cek di sini tuh ada tuh. Hilang ya? Kemana ini hilang? Kemana ini bang? Kok jadi hilang? Ya? Nah, lo kok hilang? Nah, kalau diginiin pun tuh udah bisa kok sebetulnya. Tuh ya, udah ada. Jadi tadi salah rupanya ya. Nah, ini kita nggak perlu ini tuh sekarang itu karena sudah ada ini ya. Nanti kita pakai ini aja dulu. Nah, gitu ya. Mungkin bisa kayak gini. Tuh, bisa ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada div, ada di dalam tes. Ada tes dalam div ya. Nah, teman-teman ini juga ya bisa kita yang namanya kasih styling seperti CSS. Contohnya kita kasih warna deh misalnya ya. Kita kasih warna gimana caranya? Misalnya kita kasih coba bisa nggak ya? Stack color misalnya red seperti itu. Kita kasih kemudian kita reload. Oh, dia nggak bisa masuk toh? Oh, nggak bisa ya. Oke, berarti ini nggak bisa ternyata, harus ininya dia text note ini ya. Oke. Nanti secara apa namanya seharusnya itu bisa ya kalau dia bentuknya udah kayak apa namanya paragraf gitu ya atau yang lainnya yang itu dikasih bisa. color. Div-nya yang dikasih color. Tadi apa emang? Oh, teksnya toh? L. L-nya kan? Begini. Oh iya benar ya tuh teman-teman, ada yang lebih pintar no. Keren no. Loh, ini kan div-nya toh? Kenapa div-nya jadi warna color red gitu? Jangan buru-buru bang. Ya, kenapa jadi red begini? Kan kita ngambilnya tes. Ayo lu, kenapa? Karena teksnya itu nggak dibungkus elemen yang lain yang dibungkus div. Iya, itu dia ya. Jadi teksnya itu kita tidak bungkus dengan elemen lain seperti P gitu ya, maksudnya itu tadi. Karena kenapa tadi nggak bisa di tag itu? Karena teksnya ini bukan berbentuk paragraf atau seperti H1, jadi dia nggak bisa diakses ya. Tapi kalau dia bentuknya ngambil langsung ke elemen, baru dia bisa jadi ya berwarna merah seperti itu. Nah, oke, terima kasih buat para suhu, buat para master di sana ya yang membantu memberikan pemahaman. Oke, jadi malam ini cukup sampai di sini dulu contohnya. Besok malam di JavaScript berikutnya kita akan belajar lagi tentang yang lainnya kayak insert before ya. Kemudian ada lagi yang namanya apa lagi tuh? Insert after gitu ya. Nah, oke, Bang Pareja baru datang, kita udah selesai ya. Oke, welcome back Bang Pareja. Dan untuk malam ini saya coba sampai di sini. Terima kasih atas waktunya teman-teman ya. Oke. Iya, semangat terus ya Bang. Maaf kali dosenku telat. Nggak apa-apa Bang, telat juga nggak apa-apa ya, kan ada videonya. Mudah-mudahan saya nggak lupa record ini. Coba tengok dulu. Oke, aman ya.
Biasanya lupa. Oke. Buat teman-teman yang hadir malam ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir di kelas Sobat Ngoding Pemula ya. Ya, karena kita memang pemula jadi kita harus belajar dari nol gitu ya dan ngulik-ngulik semuanya. Dan sampai hari ini pun saya masih punya pertanyaan. Sakau coding, masih sakau coding. Oke. Aku working. Iya sama-sama. Nah jadi gini, apa namanya untuk teman-teman yang masih pemula, jangan heran, jangan herman ya, ketika kita melakukan kesalahan karena sering saya bilang ya bahwa kesalahan itu ada karena kita mutlak belajar. Kalau orang yang tidak pernah salah itu nggak bakal nyobain hal-hal yang baru seperti yang tadi saya lakukan itu. Jadi kesalahan yang saya lakukan, saya punya hal yang baru. Berarti teks itu tidak bisa ya seperti itu. Jadi kita selaku pembelajar harus ada kesalahan ketika kita belajar. Kalau memang tidak ada kesalahan, jadi kita tidak belajar dong ya. Oke, next teman-teman buat yang baru datang silahkan nanti kunjungi di Sobat Ngoding Pemula YouTube channel. Nanti ada di sana recording untuk materi malam ini. Dan terima kasih atas segala perhatian dan buat teman-teman yang mungkin mau traktir saya kopi silahkan aja ya, di scan di barcode-nya itu nanti dikirim aja berapa nominalnya. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsir ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan diberikan balasan berlipat-lipat ganda dan saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup kelasnya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan seperti biasa sebelum kita menutup malam ini acaranya, kita absen dulu dengan masing-masing mengaktifkan kamera. Nanti akan saya screenshot. Sarang heo Bang Asrul ya. Oke, silakan diaktifkan dulu kameranya Pak Asrul, monggo. Anggi, Iska, Nas, kemudian 7 yang lainnya monggo diaktifkan. Ya bareng-bareng bikin kayak begini nggak tuh? Bang Asrul punya nih ya. Oke ya, Bang Asrul punya. Oke. Waduh saya nggak bisa begini nih, saya screenshot ini men. 3, 2, mana Iska? Kok turun lagi? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Untung udah selesai, pegal nih seneng terus. Oke ya, terima kasih. Wah, Mbak LT-nya telat ini Mbak. Waduh, kasihan sekali ya. Oke, mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu malam ini ya, meskipun telat absen, oke. Dan teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir dan bergabung di diskusi programmer pemula. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh dilemparkan di kotak pertanyaan ya. Ini absen ke-23. Dan bagi yang masih bingung silahkan teman-teman join di grupnya Sobat Ngoding Pemula. Silahkan tanyakan saja apa yang mau ditanyakan. Apabila kami mampu untuk menjawabnya, kami coba untuk menjawab. Apabila kami belum mampu untuk menjawabnya, kami tetap berusaha untuk membantu ya, seperti itu, meskipun melalui referensi seperti itu teman-teman. Absen ke-23. Oke, next videonya nyusul ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Teman-teman boleh lab sekarang ya kalau mau lab. Kalau enggak mau lab juga enggak masalah. Buat Fitria Salsabila, boleh aku tanya something nggak? Ya kabur dia. Ini Sarmila Seventeen ini siapa toh? Pak Martinus lah. Sarmila Seventeen berarti bukan, belum, masih di bawah umur. Oke. Masih sekolah, Pak. Oh, masih sekolah. Ini kayaknya soalnya aku kenal nih. Iya, kenal. Istrinya Oksigen. Kenal kan? Istrinya. Iya. Kenal di mana ya? Di sekolah. Diajar sama Dok, kan? Iya, sekolah. Iya, aku ingat. Namanya Sarmila. Aku punya murid namanya Iya. Sarmila. Oh, iya. Ini ya adiknya Bu Eti itu ya? Iya. Nah, abet. Iya itu, jangan sampai Nas ini nyontek. Kan? Itu Nas bilang awas PDKT katanya. Kan tenang aja Bang Nas ya. Bang Nas kalau Bang Nas lihat mukanya pasti Bang Nas bilang jomblo toh. Iya, pasti. Maaf ya teman-teman, saya rokokan dulu. Dari tadi pengen ngerokok ini. Bang, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol abis ini ya. Iya, abis meet biasanya kita ngobrol ya. Mbak Udah lama LT, kita sampai juga. wait Bang. Mbak LT mana Mbak LT? Mbak LT dari mana? Kayaknya Mbak LT dari seberang nih.
Dari NTT Kak. Oh, aku lihat Sekampung kita. NTT. Tinggal di Surabaya tapi. Iya, NTT ambil apa? Jurusan apa? IT kah? Halo Mas Yogi, Itu Kak. IT. Iya Kak. Sudah semester berapa? Semester 2 kan. Naik semester 3. Oh, iya mudah-mudahan lancar kuliahnya ya. Berarti sudah belajar kalkulus ya? Iya Kak. Makasih Kak. Iya. Nah, kalau bingung tentang kalkulus, kamu bisa tanya sama Pak Asrul. Nah, Pak Asrul ini guru saya juga, dengan Pak Tomo tadi guru saya juga. Beliau-beliau ini sudah pada mahir programmer. Is itu berlebihan. Tidak, aku tidak berlebihan, Dora gitu ya. Ya, Sarmila sudah lihat. Oke, Mas Yogi, kelasnya sudah berakhir. Iya. Ya, tapi Mas Yogi bisa kok ambil ininya nanti. Aku lupa stok buat ininya, men. Wait. Nah,